Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikra Aslanif, NPT 21190010 dari kelas Klimatologi 4. Saya dari Prodi D4 Klimatologi, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah kalkulus lanjut mengenai teorema Green yang diampu oleh dosen Bapak Fendi Arifianto, MSI. Pertama-tama, saya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tugas makalah yang berjudul Teorema Green ini. Kemudian tujuan makalah ini adapun yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kalkulus lanjut. Selain itu, juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang metode penerapan teorema Green, khususnya bagi para pembaca. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fendi Arifianto, selaku dosen pengampu mata kuliah kalkulus lanjut yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan saya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini. Kemudian saya menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Selanjutnya kita masuk ke bab 1. Pada bab 1 ini, latar belakang makalah ini yaitu dalam pekerjaan ilmiah atau teknik, seringkali ditemukan suatu masalah dalam mencari akar-akar persamaan yang berbentuk fx sama dengan 0. Jika fx berbentuk kuadrat, seperti pangkat 3 atau pangkat 4, maka ada rumus-rumus aljabar untuk menghitung akar-akarnya. Apabila fx suatu polinom berderajat tinggi atau dalam fungsi transenden seperti 1 plus cos x min 5x, kemudian ada ex min cos x, atau sin dikali x min 3 ditambah 2x, dan seterusnya. Tidak tersedia metode aljabar untuk menghitung atau menyelesaikannya. Untuk itu, digunakan cara mencari akar-akarnya dengan metode aproksimasi atau pendekatan. Adapun metode tersebut, contohnya yaitu metode biseksi, kemudian metode literatif, metode posisi salah, metode Newton-Raphson, metode Mueller, dan lain-lain. Metode yang sering digunakan untuk menghitung integral antara lain adalah metode substitusi, integral parsial, dan pecahan parsial. Selain itu, diperkenalkan adanya integral garis yang menyelesaikan menggunakan integral lengkap 2 dengan metode berlainan. Dalam makalah ini diuraikan teorema untuk menyelesaikan integral garis. Teorema tersebut adalah teorema Green atau oleh George Green. Rumus masalah ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian teorema Green dan bagaimana contoh soal dari teorema Green serta pembahasannya. Nah, adapun tujuan penulisan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep dasar metode teorema Green ini, kemudian untuk mengetahui juga penerapan teorema Green pada contoh soal yang ada. Lanjut kita masuk ke bab 2, pembahasan. Yang pertama ini adalah pengertian teorema Green dalam bidang. Misalkan P, X, Y, dan Q, X, Y, suatu fungsi-fungsi yang ditentukan berharga tunggal dan kontinu dalam sebuah daerah sederhana R yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C dan mempunyai turunan parsial pertama do P per do Y dan do Q per do X. Maka integral C P dx plus Q dy adalah seperti ini, teman-teman. Turunan Q terhadap X dan turunan P terhadap Y, dx dy,
di mana integral C digunakan untuk menekankan bahwa C tertutup dan bahwa kurva tersebut dijelaskan dalam arah positif. Untuk membuktikannya akan ditunjukkan pada poin A dan poin B seperti ini, teman-teman, di mana turunan P terhadap Y dx dy sama dengan turunan P x1y dx, kemudian turunan Q terhadap x dx dy sama dengan integral Q x1y dy. Untuk dapat membuktikannya, dapat dengan menampilkan R dalam bentuk kurva seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan persamaan dari kurva A, kemudian E dan B, ini teman-teman ya, dan kurva A, F, B, ini berturut-turut, di mana kurva ini yaitu Y sama dengan Y1X, dan kurva ini Y sama dengan Y2X. Jika R adalah daerah yang dibatasi oleh C, maka kita dapat memperoleh persamaan seperti ini, teman-teman. Nah, integral dari R do P per do Y dx dy sama dengan integral batas B, batas atas B dan batas bawah X sama dengan A, di mana integralnya seperti ini, teman-teman. Maka akan diperoleh notasi atau hitungan seperti ini, dan kita akan mendapatkan persamaan satu, di mana turunan integral C P dx sama dengan minus dp per dy dx dy itu adalah persamaan satu. Demikian juga misalkan persamaan kurva E, A, dan F, E, A, dan F, dan kurva E, BF berturut-turut adalah X sama dengan X1, Y, dan X sama dengan X2, Y. Maka kita akan mendapatkan notasi seperti ini, dan kita akan akhirnya akan mendapatkan persamaan dua seperti ini, teman-teman. Sama seperti ini, yang persamaan satu. Dengan demikian, maka dengan ditambahkan antara persamaan satu dan dua, maka kita akan mendapatkan integral C P dx ditambah Q dy sama dengan seperti ini, teman-teman. Sehingga terbukti bahwa dalam teorema Green ini persamaan ini A dan B maka sama seperti ini, teman-teman. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan membahas soal, tapi tidak semuanya ya, teman-teman. Di sini ada 10 soal. Kita akan ambil yang kira-kira termudah untuk dapat dipahami, teman-teman. Oke, kita masuk ke persamaan yang contoh soal yang pertama. Di sini kita ada soal jelaskan teorema Green dalam bidang untuk integral 2xy min x kuadrat dx, di mana ditambah x plus y kuadrat dy, di mana C adalah kurva tertutup dari daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan x. Di mana penyelesaiannya kita akan buat kurva C seperti ini, teman-teman. Nah, di mana perpotongan dua kurva ini kita notasikan seperti ini, x kuadrat dari yang ini, teman-teman. Kemudian kita masukkan sama dengan akar x. Akar x diperoleh dari sini, teman-teman. Nah, karena ini y kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan, kita dapatkan persamaan seperti ini, teman-teman. Kita notasikan, kemudian kita faktorkan, kita dapatkan x sama dengan 0, dan akar x sama dengan 1. Kemudian kurva-kurva y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan x berpotongan di 0,0 dan 1,1. Kemudian arah positif dalam lintasan adalah seperti yang diperhatikan dalam gambar. Dengan teorema Green diperoleh persamaan seperti ini, teman-teman. Nah, kita gunakan yang teorema Green yang tadi yang di pembahasan, di mana do Q per do X dikurangi do P per do Y dx dy. Kemudian kita masukkan persamaannya
di mana do X plus Y kuadrat per do X dikurangi do 2XY min X kuadrat. Nah, dibagi do Y, di mana ini kita dapatkan dari soal ini, teman-teman. Kemudian yang ini juga dari soal ini, teman-teman. Kemudian dx dy. Nah, kita notasikan hitungan, kemudian kita dapatkan seperti ini, teman-teman. Kita substitusikan, kemudian kita samakan ininya. Kemudian kita dapatkan di mana sama dengan 1/30 satuan. Nah, oleh karena itu kita gunakan teorema Green ini lebih cepat ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2. Hitunglah integral x kuadrat min 2xy dx ditambah x kuadrat y plus 3 mengelilingi daerah yang dibatasi oleh y kuadrat sama dengan 8x dan x sama dengan 2 dengan teorema Green. Kemudian kita gambarkan dengan bentuk kurva seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masukkan dengan persamaan teorema Green seperti ini, teman-teman. Integral P dx ditambah Q dy sama dengan integral R do Q per do X min do P per do Y dx dy, kemudian integral X kuadrat min 2XY dx ditambah X kuadrat Y ditambah 3 dy. Kemudian kita notasikan, kita dapatkan persamaan seperti ini, teman-teman. Kita integralkan lagi seperti ini, maka akan kita dapatkan hasil sama dengan 128,5 satuan. Nah, kemudian kita seperti itu, teman-teman. Jadi lebih mudah karena dengan menggunakan teorema Green ini, teman-teman. Kemudian kita contoh lagi, ini ya teman-teman, kita supaya singkat, andaikan C adalah batas dari segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 1,2, dan 0,2, hitunglah integral C 4x2, x4x kuadrat y dx ditambah 2y dy. Kemudian penyelesaiannya itu diketahui M sama dengan 4x kuadrat y, dan N, kita anggap aja titiknya, kemudian sama dengan 2y. Karena M dan N ini adalah polinom, maka mempunyai turunan yang kontinu. Sehingga menurut teorema Green akan berlaku seperti ini, teman-teman. Integral C 4x kuadrat y dx ditambah 2y dy sama dengan integral 1, 0, dan integral 2, 2x adalah 0,4x kuadrat dy dx sama dengan integral 1, 0, kemudian minus ini ya, teman-teman, kita integralkan, kemudian kita dapatkan hasil dengan memasukkan integral ini, kemudian kita dapatkan hasil minus 2/3. Lebih singkat ya, teman-teman. Kemudian kita cari lagi contoh soal yang kira-kira singkat, teman-teman. Contoh lain mungkin sebentar, teman-teman, kita cari dulu. Sepertinya kita pakai nomor ini aja, teman-teman. Nah, yang nomor 6 ya, teman-teman. Contoh yang ke-6. Hitunglah integral C 3x kuadrat plus 2y dx minus x plus 3 cos y dy sekeliling jajar ginjang dengan ujung-ujung 0,0, 2,0, 3,1, dan 1,1. Nah, penyelesaiannya kita bentuk grafik seperti ini, teman-teman. Dengan titik-titiknya kita sesuaikan, maka akan terbentuk jajar ginjang, teman-teman. Kita menggunakan teorema Green untuk menyelesaikan soal ini. Maka dengan integral C 3x kuadrat plus 2y dx dikurangi x plus 3 cos y dy sama dengan integral R turunan dari x plus 3 cos y terhadap x
dikurangi do 3x kuadrat plus 2y turunan ini terhadap y dy dx. Kemudian kita akan mendapatkan integral min 1 dikurangi 2 dy dx, maka kita tambahkan, maka menjadi minus 3 dy dx. Nah, minus 3 ini adalah luas jajar genjang, teman-teman. Minus 3 ini dikalikan dengan luas jajar genjang, maka kita akan mendapatkan minus 3 dikali 2 kali 1, maka kita dapatkan luas jajar genjang itu sama dengan minus 6. Oke, demikian penggunaan teorema Green ini. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang singkat ini, penggunaan teorema Green ini memiliki keunggulan, yaitu lebih cepat dan tepat dibandingkan cara langsung. Namun kelemahannya adalah kita harus memiliki keterampilan tentunya mencari turunan parsial pertama dari P dan Q. Kelebihan yang lain yaitu tidak diharuskannya memperhatikan arah positif seperti dengan cara yang langsung. Oke, adapun referensi saya dalam menyusun makalah ini dari tulisan dengan judul Teorema Green untuk menyelesaikan perhitungan integral garis oleh Darmono, PB. Demikian demikian lebih kurangnya pembahasan dari saya. Apabila kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.